Halo, salam jumpa dengan saya Wahyu Setiawenangsari dari SMA Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, salah satunya adalah tentang penghapusan ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum yang disingkat dengan AKM. Nah, nanti di slide selanjutnya ini akan saya jelaskan apa itu asesmen, apa itu kompetensi, apa itu minimum. Nah, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran akan mengadakan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud di seluruh satuan pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan sederajatnya, yang bertujuan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran. Jadi akan dibuat evaluasinya seperti apa. Nah, kita tahu selama ini asesmen nasional yang sudah kita lakukan yaitu dengan menggunakan ujian nasional. Nah, Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai guru, pasti mengalaminya seperti itu. Anak-anak kita yang SD ya, terutama SMP, SMA yang kelas 6, kelas 9, kelas 12, pasti mengalaminya. Begitu beratnya mereka terbebani dengan materi yang segitu banyaknya, dengan konsep yang segitu luasnya, tapi diukur dalam 1 hari untuk setiap mapel. Untuk SD ada 3 mapel, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Hanya diukur dalam 1 hari, 1 hari, 1 hari. SMP juga ditambahi ada bahasa Inggris, jadi 4. Kemudian program IPA di SMA itu ada 6, karena IPA-nya dijabarkan menjadi fisika, kimia, biologi. Untuk program IPS, IPS-nya dibelah lagi. Ya kan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ada yang sejarah, ada yang geografi, ada akuntansi. Begitu sangat membebani kita semua. Terasa tidak adil bahwa sebenarnya asesmen nasional yang kita lakukan itu merupakan program evaluasi yang harusnya proses inputnya, prosesnya, outputnya harus benar-benar ditingkatkan gitu. Jadi tidak hanya dilihat outputnya saja, tidak dilihat prosesnya saja atau inputnya saja. Jadi menyeluruh gitu. Jadi kalau cuma hanya 3 hari, 4 hari atau 5 hari, tidak cukup untuk membuat suatu mutu pendidikan yang bagus gitu. Nah, juga sebelum ada AKM atau asesmen nasional itu, kita ujian nasional tujuannya hanya untuk memeringkat. Ini sekolah favorit, ini anak yang hebat, anak yang nilainya bagus, anak yang nilainya jelek. Nah, lewat asesmen nasional ini, itu tidak akan dilakukan pemeringkatan. Nah, seperti apa? Jadi, asesmen nasional dilakukan untuk menghasilkan informasi. Untuk apa? Untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Kemudian, tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan
peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa. Kembali lagi ke tujuan pendidikan. Apa sebenarnya pendidikan itu tujuannya? Hanya dua, yaitu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Hanya itu, dua. Nah, kalau diadakan ujian nasional seperti tahun-tahun sebelumnya, apakah sudah memuat mengembangkan karakternya anak-anak? Apakah cukup itu membuktikan kompetensinya anak-anak sudah bagus? Ternyata tidak cukup. Tidak itu gitu. Nah, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah semuanya agar beban-beban yang dialami oleh orang tua, siswa, dan guru menjadi merdeka. Merdeka di sini bukan artinya sudah tidak ada pelajaran, tidak ada pembelajaran, bukan. Merdeka di sini adalah diberi keleluasaan untuk mengembangkan semua kompetensi-kompetensi yang ada dan pembentukan karakter. Nah, selama ini kalau melalui ujian nasional kan hanya rumus-rumus, kalau yang matematika itu, fisika rumus-rumus, terus yang IPS hafalan-hafalan. Apakah karakter dipikirkan? Ternyata belum 100% terpikirkan. Nah, nanti di asesmen nasional diharapkan karakter ini yang utama. Karakter seperti apa yang diharapkan dari asesmen nasional ini? Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, itu menjadi poin pertama. Kemudian yang kedua, binekaan, berkebinekaan yang global. Artinya apa? Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain karena kemajemukan yang sangat luar biasa di negara kita, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu pulau, bermacam-macam agama, banyaknya suku. Tidak bisa disamakan dengan negara lain. Jadi betul-betul kebinekaan harus kita bangun di karakter anak-anak nanti. Bahwa kita dalam satu komunitas pasti berbeda. Jadi dibutuhkan toleransi, hormat menghormati. Nah, ini masuk di dalam kebinekaan ini. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Karena tidak mungkin kita akan melakukan suatu kegiatan dengan sendiri. Di bentuk-bentuk kegiatan yang butuh gotong royong. Tidak mungkin kita yang kegiatan yang butuh gotong royong kita mengerjakan sendiri. Jadi butuh orang lain. Nah, tapi di sisi lain kita juga di kegiatan yang membutuhkan kemandirian, ya kita harus mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, anak-anak kita harus dilatih nalar kritis. Karena dia itu akan hidup di komunitasnya yang berbagai macam. Model, jenis, dia harus belajar untuk menganalisa. Bernalar, jika ada kasus, problem, masalah, apakah dia bisa menyelesaikannya. Dan kritis juga. Jadi tidak mungkin dia akan diam 1000 bahasa. Kalau di depannya ada suatu masalah, dia akan diam saja. Kan tidak mungkin. Jadi perlu dilatihkan bernalar kritis. Dan otomatis kreatif. Nah, dengan adanya bernalar kritis, pasti dia akan berkreatif. Membuat solusi-solusi penyelesaian. Walau penyelesaiannya dianggap salah oleh orang tua, nggak apa-apa, yang penting anak-anak sudah belajar untuk kreatif. Berikan ruang untuk mereka kreatifnya muncul. Nah, inilah karakter yang harus kita gali, kita kembangkan untuk anak-anak kita. Nah, nanti di asesmen nasional
harus mencerminkan ini. Nah, ini yang sudah didengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang merdeka belajar. Kita lihat situasinya anak-anak ini, kondisi anak-anak ini dengan merdeka belajar itu mereka jadi ceria, tidak terbebani dengan konsep-konsep yang begitu membuat mereka tertekan. Tapi tetap dalam koridor-koridor yang harus diarahkan. Nah, merdeka belajarnya seperti apa? Nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan 5 episode. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ada episode lagi yang akan dicanangkan. Nah, tapi untuk sementara ini baru 5. Yang pertama adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua kampus merdeka. Yang ketiga penyaluran dana BOS. Yang keempat organisasi penggerak. Dan yang terakhir adalah guru penggerak. Nah, karena topik kita adalah tentang AKM. Nah, AKM ada di mana? Ternyata AKM itu ada di pokok-pokok kebijakan. Nah, nanti yang bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti kita tunggu. Saya akan membuat YouTube-nya untuk Bapak Ibu, adik-adik, bagi pemirsa, penonton yang akan mendengarkan, mengetahui apa sih kampus merdeka, apa sih penyaluran dana BOS, organisasi penggerak, dan guru-guru penggerak. Nah, untuk saat ini karena topik kita tentang AKM, karena AKM itu harus segera disosialisasikan kepada semua masyarakat Indonesia, maka saya masuk ke poin pertama, yaitu tentang pokok-pokok kebijakan. Nah, pokok-pokok kebijakan ini merupakan episode pertama. Ada 4 pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah USBN, yang kedua ujian nasional, yang ketiga RPP, yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru lewat zonasi. Nah, sedangkan AKM itu ada di nomor 2. Kita tahu nanti AKM ada di nomor 2, nanti kita bahas. Nah, sekarang satu persatu dulu yang USBN. Nah, kondisi saat ini, USBN itu membatasi semuanya. Membatasi keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusannya. Dibatasi. Nah, padahal kurikulum 2013 itu kurikulum yang berbasis kompetensi. Memerlukan asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Bertentangan gitu. Padahal harusnya diberikan ruang, malah dibatasi. Nah, akhirnya kebijakan baru digantilah USBN ini asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi setiap sekolah akan mengadakan ujian sendiri-sendiri per satuan wilayahnya sendiri. Nah, itulah merdekanya di situ. Nah, nanti ujiannya terserah sekolah masing-masing akan mengadakannya. Bisa berbentuk tes tertulis, berbentuk portofolio, atau penugasan. Nah, penugasannya bisa kelompok, bisa individu, atau berupa karya tulis. Itu tergantung guru dan sekolah masing-masing. Agar mereka lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Jadi tidak mempunyai kayak dulu kemarin harus jadi satu gitu. Semua rata gitu. Padahal kemampuan sekolah beda-beda. Muatan lokal beda-beda. Kualitas beda-beda. Karena memang punya karakter sendiri-sendiri. Nah, itu yang tahu ya sekolah masing-masing. Nah, akhirnya sekarang diberikan kemerdekaan untuk mengelola pembelajarannya di sekolah masing-masing. Nah, anggaran USBN bermanfaat yang
dulu buat USBN sekarang bisa dialihkan untuk misalnya mengembangkan kapasitas guru dan sekolah. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sekarang yang kedua, yang baru tadi saya ceritakan, ujian nasional. Situasi-situasi yang kemarin-kemarin sampai saat ini. Materi itu terlalu padat, terlalu banyak, sehingga siswa, guru cenderung menguji penguasaan konten saja. Hanya konten saja, bukan kompetensi penalaran. Karena saking padatnya materi, kan harus selesai, ya kan? Akhirnya menjadi beban bagi siswa, guru, orang tua apalagi. Karena menjadi indikator keberhasilan siswa itu sebagai individu, mengatakan bahwa berarti nemnya, nilai ujiannya jelek berarti dia jelek gitu. Padahal sebenarnya bukan gitu. Ya, karena memang materi yang terlalu padat kita tidak bisa mengolah gitu loh, mengolah dia itu mampunya seberapa. Padahal itu seharusnya berfungsi untuk memetakan mutu sistem secara nasional gitu. Pendidikan nasional, bukan penilaian siswa gitu. Karena siswa itu beragam, berbagai karakter, berbagai kompetensi gitu. Akhirnya itu hanya menilai aspek kognitif saja, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, akhirnya kebijakan baru diubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Minimum saja. Minimum itu artinya berarti hanya standar paling minimal itu, paling sedikit. Nah, kalau minimal itu sedikit. Jadi sedikit. Sebenarnya kompetensi itu nggak hanya dua ini, karena rencananya asesmen kompetensi yang minimum itu hanya literasi dan numerasi. Berarti cuma dua. Nah, padahal kompetensi itu banyak. Ada sains, ada digital. Banyak gitu. Tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya minimumnya dua saja. Yaitu literasi dan numerasi. Nah, kenapa yang dipilih dua? Karena kenyataan di kehidupan sehari-hari, mereka pasti akan mengalami tentang kemampuan literasi dan kemampuan numerasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya nanti, itu akhirnya nanti jadi lebih banyak. Jadinya nanti anak-anak malah repot lagi gitu. Padahal kita cukup minimum. Dan yang kedua, survei karakter. Nah, itu yang tadi kan tujuan pendidikan adalah mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Nah, kompetensinya minimumnya hanya literasi dan numerasi. Nah, karakternya pakai survei karakter. Nah, survei karakternya dengan 6 profil pelajar Pancasila tadi, yang mulai beriman, bertakwa, kegotong royongan, bernalar kritis, kreatif, gitu kan, kebinekaan yang global. Nah, itu karakternya nanti di situ. Dan teman-teman, Bapak Ibu guru, adik-adik, jangan khawatir, ya kan? Nanti tidak semua anak akan diujikan untuk AKM. Nah, siapa saja? Nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kemudian RPP. RPP itu dulu terlalu banyak dan kaku gitu. Berlembar-lembar, berhalaman-halaman. Tapi rohnya RPP itu apa? RPP itu adalah rancangan pembelajaran untuk guru gitu di dalam kelas. Nah, nanti yang baru ini cukup tiga isi dari atau 3 komponen dalam RPP. Yaitu tujuan saja apa, kegiatannya apa, baru assessment. Cukup. Jadi sebenarnya 1 halaman bisa. Mau 2 lembar boleh juga, 2 halaman boleh. Jadi lebih efisien, lebih efektif.
Sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajarannya itu sendiri. Yang keempat, zonasi. Nah, ini sudah ada aturannya semua. Nah, tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan. Dan ada persen-persennya ini juga. Semua sudah diatata. Ya kan, untuk pemerataan akses, kualitas pendidikan, agar terjadi kolaborasi yang luar biasa. Nah, sekarang kita bahas tentang AKM-nya. Goodbye, selamat tinggal ujian nasional. Selamat datang AKM. AKM hanya cukup 3 kata. A. Assessment, K. Kompetensi, M. Minimum. Dan dia merupakan fundamental atau yang dasar, yang paling minimum gitu untuk menuju generasi, mempersiapkan generasi abad 21. Nah, di pundak kita lah, terutama guru-guru gitu, orang tua, itu kita harus benar-benar menghantarkan anak-anak kita untuk hidup di zaman yang dia abad 21. Nah, kecakapan hidup abad 21 seperti apa? 1. Kecakapan belajar dan berinovasi. Tidak dipungkiri, memang itu harus gitu dilakukan. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Karena kalau kita ketinggalan teknologi informasi, ya kita tidak bisa hidup di abad 21 nanti. Jadi terpaksa harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kecakapan hidup untuk bekerja. Mereka kan pasti ingin bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Untuk dia memenuhi kehidupannya. Dan dia tidak mungkin akan bergantung kepada orang lain. Ya kan? Nah, apa yang akan mendorong, menopang gitu untuk menghadapi hidup abad 21, yaitu kemampuan literasi. Tidak ada kemampuan lain ya, hanya literasi itu yang utama. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita itu literasi. Nah, ini pasti ada kurikulum, ada pembelajaran, ada asesmen. Nah, setelah ada asesmen, kita kaji ulang lagi. Nah, akhirnya berupa siklus. Nah, diharapkan anak-anak akan merdeka dalam belajar, mereka sukses sesuai bidangnya, sesuai karakternya, yang profil pelajar Pancasila. Guru hanya memotivasi, mengarahkan. Kita tahu kurikulum kan apa yang diharapkan akan dicapai. Harus ada memang. Apa yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, pendidikannya. Itu kurikulum harus ada. Nah, akhirnya setelah ada kurikulum, kita melakukan pembelajaran. Pembelajarannya itu artinya bagaimana untuk mencapai kurikulum tadi. Ya harus pembelajaran. Gitu. Nah, setelah diadakan pembelajaran harus ada assessment. Assessment itu berarti apa yang sudah dicapai. Nah, jika kalau masih kurang, berarti kita balik lagi ke kurikulumnya. Adakan lagi pembelajaran. Assessment lagi. Nah, sampai memenuhi siklusnya itu menjadi apa yang kita harapkan akan tercapai. Pendidikan di Indonesia. Yaitu mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Nah, ini nanti asesmen nasional ada 3 yang akan diujikan. Yang pertama adalah AKM. AKM tadi hanya minimumnya 2, yaitu literasi dan numerasi saja. Memang harapannya ingin yang luar biasa. Tapi buat apa? Hanya 2 dulu minimum yang akan kita ukur. Gitu. Kemudian survei karakter yang memenuhi 6 profil pelajar Pancasila tadi. Dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar itu maksudnya apa yang menyebabkan AKM ini tidak maksimal, karakter tidak maksimal, anak-anak kompetensinya, karakternya juga kok seperti itu saja. Nah, nanti lingkungan belajarnya seperti apa? Ini juga disurvei nanti. Apa kurang laboratoriumnya atau kurang sarana ya, sarana dan prasarananya. Nah, nanti kita harus survei. Nah, ini
AKM-nya minimumnya hanya 2, ya, assessment-nya hanya 2, membaca dan numerasi. Dan perlu Bapak Ibu, adik-adik, para pemirsa yang melihat YouTube ini, bahwa membaca itu bukan hanya untuk materi bahasa Indonesia, bukan. Numerasi berarti untuk pelajaran matematika, itu juga bukan. Jangan salah persepsi. Jadi hanya yang bisa guru-guru bahasa Indonesia, bukan. Oh, guru matematika yang bisa, bukan. Ya, karena standar apa yang kita punyai setiap manusia itu pasti punya literasi membaca minimumnya, ya, dan numerasi. Apa itu membacanya? Ternyata literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks. Kenapa teks? Karena di kehidupan sehari-hari anak-anak itu pasti menghadapi suatu problem, suatu masalah, suatu kejadian. Nah, itu kan pasti berupa cerita, berupa teks gitu. Untuk menyelesaikan masalah dari teks tadi. Kemudian mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia, karena kita di Indonesia, dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu arahnya. Ya, nanti kita diuji di sini. Nah, jadi diuji tentang problem solving namanya, menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang numerasi itu bukan matematikanya, ya, bukan yang bisa berarti guru matematika dan mapelnya harus matematika, bukan. Jadi pelajaran lain tidak penting gitu, bukan. Jadi standarnya yang diujikan nasional nanti cuma ini. Yang kedua numerasi. Ya, apa itu numerasi? Numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Alat, ya, alat matematika. Bukan matematikanya, tapi alat. Alat matematika itu contoh. Penjual-penjual di pasar itu menggunakan alat matematika. Alat matematika itu bukan kalkulator, bukan. Jadi mereka kalau penghitungan jual beli sayur, jual beli pokoknya bahan pokok makanan, itu dia ngitungnya cepat. Nah, kenapa mereka kok cepat? Berarti numerasinya itu yang bagus. Gitu ceritanya. Jadi makanya anak-anak didik kita akan dilatih seperti itu. Tidak hanya rumus gitu aja. Tapi setelah aplikasi di luar sana, kehidupannya yang sebenarnya, mereka tidak bisa menghadapinya. Ya kan? Itu arahnya. Jadi minimalnya ini saja. Minimalnya ini. Jadi bukan berarti pelajaran lain tidak penting, bukan. Ini standar minimumnya. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat nanti. Nah, ini ya tadi literasi membaca itu tujuannya memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang numerasi itu konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, nanti yang diujikan adalah literasi membacanya berupa teks, informasi. Jadi ada cerita, informasi. Fiksi, ya, fiksi. Bentuknya fiksi. Nah, kalau di numerasinya itu hanya bilangan, geometri, dan pengukuran. Terus nanti berupa data, dan berikutnya aljabar. Karena di kehidupan sehari-hari itu pasti bilangan tidak pernah lepas dari kita semua. Geometri tidak bisa lepas dari kita semua. Contoh kita membangun rumah, ya kan, menghitung jarak. Nah, kan pasti kita itu melihat geometri, bangun ruang itu. Ini secara umum. Jadi nggak perlu guru matematika yang bisa. Nggak harus gitu. Kemudian fakta-fakta kehidupan sehari-hari itu berupa data.
Nah, tujuannya apa? Proses kognitif yang akan diolah di sini untuk membaca itu, mereka bisa menemukan informasi yang ada di bacaan itu, kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasi, lalu mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kalau di numerasi itu memahami, menerapkan, dan menalar. Dan yang terakhir, konteksnya untuk apa? Ya, pertama ya harus memang untuk kemampuan individu, personal, kemudian di masyarakat sekitar, lalu berikutnya ke dunia yang berupa saintifik. Itu arahnya. Nah, ini contoh literasi membaca. Ada seorang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang. Seperti ini ceritanya. Nah, ini kan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh anak-anak akhirnya berusaha menggali informasi apa yang ada di cerita ini. Kemudian menginterpretasikan, mengintegrasikan, akhirnya merefleksi dan mengevaluasi dari bacaan ini. Nih bentuknya nanti. Nah, nanti soalnya hanya berilah nomor sesuai urutan kejadian di dalam bacaan. Nih nanti tinggal memberikan nomor. Jadi cerita ini siapa yang tadi duluan, nomor 1, nomor 2, 3, 4 gitu. Nah dari sini kan mereka jadi tahu, kan, mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks, menggali informasi. Dia cerdas nggak di sini? Nah ini harus kita latih. Nah dari situ hanya mengintegrasikan, ngapain gitu, mengapa si kikir ini dengan anak buahnya ini, mereka jadi berpikir gitu. Nah, menginterpretasikan, artinya menghubungkan rincian cerita dengan ide-ide utamanya. Nah terakhir merefleksi kesimpulannya apa sih, mengapa si kikir mengukur emasnya. Nah dari situ kan memang di kehidupan sehari-hari dia harus membuat solusi gitu anak-anak itu. Nah, kita sebagai gurunya, sebagai orang tua harus mengarahkan ke sana. Nah sedangkan yang literasi numerasi seperti ini. Nah ini tidak perlu guru matematika yang bisa mengerjakan. Ini semua orang, semua anak harus dilatihkan seperti ini. Karena ini standar minimumnya. Jadi tidak perlu kita akan menggunakan rumus, konsep, tidak ada. Karena standarnya itu. Ini contoh. P dan Q. P dan Q itu diantaranya 0 sampai 1. Berarti dia kan logikanya berupa pecahan. Nah pecahannya sekarang mau dikalikan. Nah pecahan dikali pecahan. Contoh ini ibaratnya kue. Jadi satu bagian ini kue, dengan dibagi separuhnya, dengan dibagi sepertiganya, ya kan? Ibaratnya kue dibagi 2 orang, dengan dibagi 3 orang, pilih yang mana? Nah itu anak-anak kan berpikir, wah ya mending pilih yang dibagi 2 orang aja, jadi kuenya lebih besar, dapat setengahnya. Nah kalau dibagi 3 dapat sepertiganya. Nah sekarang sepertiga dikali setengah, berarti kan 1/6. Nah, dibagi kue 1 dibagi orang 6. Ya, berarti mending dibagi orang 2 atau dibagi orang 3 daripada dibagi 6. Kecil dapat kuenya. Jadi jawabannya D. Ya kan? N-nya berarti di sebelah kirinya dari P dan Q. Nah, kan? Bisa perhatikan tidak perlu rumus gitu. Kita main nalar. Gitu. Nah, kemudian ini juga, ini panjang lebar, biasanya kan gitu. Padahal ini tinggi bisa, karena tinggi itu selalu tegak. Jadi kan bisa 1. Nah, nanti soalnya gini, coba temukan bangun datar lain yang punya luas sama. Jadi mereka berpikir. Nah, itu contoh numerasi. Ini juga sebidang tanah dikerjakan oleh A, kalau sendiri 3 hari. Kalau B sendiri 4 hari. Nah, biar cepat selesai, orang 2 itu bekerja bareng-bareng, sama-sama. Berarti logikanya kan berarti kurang dari 3 hari, juga kurang dari 4 hari.
karena orang tua. Ini juga kehidupan sehari-hari yang sering kita alami. Nah, anak-anak harus dibiasakan model seperti ini. Misal kita memperkerjakan 2 orang ini, berarti hubungannya kan kita harus menggaji mereka. Nah, kalau kita salah hitung, berarti kan berapa uang yang harus kita berikan gitu, jadinya kan rugi kalau kita salah. Nah, jadi jawabannya adalah sepertiga dan seperempatnya. Karena 1 itu maksudnya 1 pekerjaan. Jadi 1/3 ditambah 1/4. Nanti samakan penyebutnya, ini jadi 7/12. Berarti akhirnya dibalik lagi 12/7. 12/7 itu 1 koma gitu. Atau misalnya 1 hari lebih gitu. Atau 2 hari berarti. Kurang tadi. Jadi 2 hari belum selesai lah. Nah, berikutnya seperti ini lagi. Nah, nanti bentuk pelaporannya hasil AKM itu ada 4. Jadi tidak berupa nilai-nilai Bapak Ibu. Jadi adik-adik jangan kaget. Jadi hanya perlu intervensi khusus. Nah, berarti kalau perlu intervensi khusus, kita sebagai pihak sekolah harus membenahi apa yang membuat mereka perlu intervensi khusus. Kemudian dasar, kemudian cakap, terakhir mahir. Nah, mahir itu berarti sudah anak-anak itu bisa mengintegrasikan, menginterpretasikan numerasinya dan literasi membacanya. Nah, ini bentuk pelaporannya seperti ini. Dan ini tidak untuk anak. Ya kan? Nah, setelah mengerjakan AKM tadi, mereka mengerjakan survei karakter yang berhubungan dengan karakter mereka. Nah, contohnya seperti ini. Fauzan diberi tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Pada waktu bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah. Apa yang harus dilakukan Fauzan? Nah, ini kan karakter. Dan semua jawaban di sini bukan salah semua. Dia punya nilai-nilai prioritas yang masing-masing anak beda-beda. Nah, itu semua bebas untuk memberikan karakter ini dari anak ini. Yang kedua ini juga. Nah, nanti bentuk soalnya 5, bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, pilihan ganda. Nah, nanti jangan heran, semua berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan murid atau peserta didik. Dan peserta AKM itu adalah seluruh satuan pendidikan. Jadi semua sekolah ya. Tapi tidak semua murid yang mengikuti. Pemilihannya secara acak. Baik SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Nah, survei karakter dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosionalnya. Jadi makanya tadi saya bilang tidak ada ini salah, ini benar. Karena karakter tidak bisa kita ukur. Gitu. Karena masing-masing anak-anak beda. Survei lingkungan belajar itu mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajarannya dan iklim yang di sekolah itu yang dapat menunjang pembelajaran. Jadi mengapa pembelajarannya nggak maksimal? Oh, ternyata belum punya laboratorium. Oh, tidak punya lapangan misalnya. Nah, itu perlu disurvei. Nah, waktu pengerjaan nanti 2 hari. Hari pertama itu literasi membaca dan survei karakter. Waktunya 95 menit untuk anak SD dan sederajat dan paket A. Hari keduanya baru tes numerasi. Ya, tes numerasi bilangan, geometri, data, ya kan, dan aljabarnya. Sama survei lingkungan belajarnya. 95 menit. Nah, sedangkan SMP, SMA, dan sederajat
itu tesnya 2 jam. Literasinya 90 menit, literasi membaca, numerasinya 90 menit, survei karakter 30 menit, lingkungan belajar 30 menit. Jadi 2 hari. Dan perlu digarisbawahi, pelaporan AKM, tadi kan ada 4, yaitu ya ada yang perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir, itu tidak untuk individual murid. Jadi tidak untuk murid. Nah, jadi sekolah harus memberikan sosialisasi yang tepat kepada orang tua dan siswa. Perlu diketahui bahwa pelaporan AKM ini bukan untuk anak-anak, gitu, bukan untuk siswa. Ini hanya untuk laporan level sekolah dan daerah. Tujuannya untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Ya, jadi tolong digarisbawahi. Jadi perlu sekolah memberikan sosialisasi yang benar-benar jangan salah. Karena takutnya nanti jadi salah, nanti malah jadi mereka takut gitu. Nih, murid mengikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah ini, jadi semua harus dilakukan. Nah, siapa yang melakukan survei lingkungan belajar juga? Itu ternyata guru dan kepala sekolah. Hanya mengikuti ini. Jadi guru juga ikut, kepala sekolah juga ikut. Tapi hanya survei lingkungan belajar. Jadi misalnya tentang laboratorium ada enggak, lapangan ada apa enggak, gitu. Kantin ada apa tidak, gitu. Jadi harus jujur demi keberhasilan pembelajaran pendidikan asesmen nasional ini. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa asesmen tidak dilakukan untuk semua anak. Untuk anak SD itu cukup 30, maksimal 30. SMP 45, SMA juga 45. Nah ini. Nah nanti lini masanya itu kelas 11 SMA itu bulan Maret minggu pertama. Untuk anak 11 SMK minggu kedua bulan Maret. Kelas 8 itu minggu ketiga Maret. Paket C itu minggu keempat Maret, paket A dan paket B itu minggu pertama April, dan kelas 5 SD itu Agustus. Nah, kenapa kok kelas 11, kelas 8, dan kelas 5? Nah, karena nanti arahnya, kalau kelas 11 yang melakukan AKM, asesmen bagian dari asesmen nasional tadi, kelas 8, kelas 5, itu nanti ada waktu untuk membenahi anak-anak ini untuk menuju kelas berikutnya, jenjang berikutnya, kelas 12, kelas 9. Jadi ada waktu untuk membenahi proses pembelajarannya agar AKM tercapai. Jadi bukan kelas 12 yang diuji, bukan kelas 9. Nanti jadi bukan untuk masuk jenjang berikutnya, bukan. Bukan untuk mengukur masuk SMA, masuk SMP, tidak. Jadi makanya yang diujikan adalah anak-anak yang di tengah-tengah itu. Kelas 11, kelas 8, dan kelas 5. Nih, AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Sampelnya anak kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan ditentukan oleh Kemdikbud, bukan sekolah yang menentukan. Jadi setiap anak harus siap. Makanya sekolah harus benar-benar mengakomodir AKM, asesmen nasional ini. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Pelaksanaannya terstandar oleh lingkungan. Sekolah, pusat ya. Nah, ini. Dengan AKM, literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Karena kita memakai filosofi Ki Hajar Dewantara,
bahwa pendidikan itu harus merdeka. Pendidikan yang memerdekakan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu, adik-adik, semoga berkenan penjelasan saya itu tentang kebijakan-kebijakan dari Merdeka Belajar ini. Selamat menghadapi transformasi pendidikan, semua untuk anak-anak bangsa demi Indonesia yang maju, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan. Semangat transformasi pendidikan. Sampai jumpa. Wassalam.